warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu saudara jamaah rahimakumullah, mari kita haturkan sejenak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan umur oleh Allah, tidak hanya sekedar diberi umur, tapi kita juga mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam kebaikan-kebaikan. Tidak hanya sekedar bertambah tua, tapi kita juga masih dalam lingkup amal soleh. Mudah-mudahan ini terus terjaga hadirin sekalian sampai nanti di penghujung umur kita. Betul Bapak Ibu ya? Sampai di penghujung umur kita, mudah-mudahan kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan di penghujung umur kita justru berada dalam kualitas iman yang paling bagus. Kita berada pada tingkat ketaatan kepada Allah yang paling bagus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan kajian kitab Sirah Nabawiyah. Kalau kemarin bulan yang lalu saya sudah menyampaikan tentang nasab Rasul, asal muasalnya. Jadi sekarang ini kita coba masuk kepada lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Lahirnya Rasul tanggal berapa, Bu? Kira tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, tahunnya Aja. loh, masa ono tahun gajah. Napa kok dinamakan tahun gajah itu napa? Bu, jenengan pernah nggih ada orang tanya begini, "Mak, aku ki lahir tahun piro sih, Mak?" Waduh, aku gak tahu. Tapi pas pokoknya barengan pas Gunung Agung meletus. Tahun ini Pak. Nah iya. "Mak, aku ki lahir tahun piro sih, Mak?" Waduh, lali aku. Pokoknya pas barengan Jepang masuk tahun ini Pak. 42. Jadi kurang lebihnya karena ada momen itu hadirin sekalian. Sebelumnya di Mekah itu ya budayanya, politiknya, sosialnya cuma sekali. Jadi orang, mohon maaf, orang tidak ada pemerintahan waktu itu. Jadi tidak ada seorang raja atau mungkin wali kota, tidak ada. Jadi pokoknya istilahnya tawuran kan. Artinya siapa yang paling kuat, kabilah-kabilah atau suku kelompok-kelompok yang paling kuat, dia yang menguasai kelompok yang lebih kecil. Orang perempuan itu menjadi makhluk level jauh di bawahnya. Jadi orang menilai perempuan itu banyak cara. Jadi ada yang memang menikah seperti yang terjadi sekarang itu. Jadi ada perempuan itu yang diutus oleh suaminya, iftida namanya Pak. Diutus oleh suaminya untuk minta bibit kepada laki-laki lain. Tuh, ya. Jadi ada di zaman itu perempuan itu diutus oleh suaminya untuk minta bibit. Silakan kamu datanglah ke rumah itu orang kaya, itu kepala suku, bibitnya bagus. Istrinya disuruh tinggal di situ beberapa hari sampai hamil. Loh, apa itu? Budaya apa itu? Ada enggak sarannya? Ada enggak saran? Mungkin bentuknya lain. Bapak Ibu pernah dengar namanya bank sperma? Bank sperma, ya. Ada bank sperma, ada bayi tabung. Ya, bank sperma itu
antara pemilik sperma dengan perempuan ya yang dimasuki oleh sperma itu tidak ada hubungan apapun. Tapi kalau bayi tabung lain, bayi tabung atau biasa disebut dengan in vitro itu lain Pak. Bayi tabung itu dilakukan karena banyak faktor. Ya, bisa karena rahim perempuan itu yang tidak bagus sehingga tidak bisa menampung embrio. Bisa juga karena sperma dari suami yang tidak bisa bertemu dengan sel telur. Jadi kalau kasus yang kedua, sel telur tidak bisa bertemu dengan sel sperma, itu masing-masing diambil keluar. Sel sperma diambil keluar, sel telur diambil keluar, dipertemukan di luar. Itu namanya in vitro, ya, pertemuan di tabung. Ya. Jadi setelah jadi zigot baru dikembalikan. Kalau rahim perempuannya itu normal, dikembalikan ke rahim itu. Ya ini kalau saya terangkan cukup panjang, tapi saya cukup paham Pak ilmu ini Pak. Ya walaupun detailnya tidak. Ya, jadi ada beberapa fase. Yang pertama itu fase penyuntikan, penyuburan. Disuburkan dulu Pak perempuan itu Pak, sampai bisa menghasilkan sel telur lebih dari satu. Normalnya perempuan itu kan sel telurnya kan hanya satu, tapi disuntik biar dia bisa menghasilkan sel telur yang banyak. Fase yang kedua panen sel telur. Ya, nanti oleh dokter dipilih sel telur yang paling bagus, yang paling sehat. Setelah itu fase yang ketiga implan. Jadi menginses, memasukkan, menghubungkan antara sel telur dengan sel sperma. Dicawan Pak, dihubungkan. Ya, suami ditanya mau punya anak berapa? 1 apa 2 apa 3 ya misalnya. 2, maka dijadikan dari sekian sel telur yang kalau sel sperma kan jumlahnya kan ready stock. Gitu. Kalau sel telur perempuan kan sebulan kan hanya 1, kecuali dia punya potensi yang lain, punya potensi kembar. Setelah disemai, spermanya disiramkan, lalu dilihat oleh dokter bisa nggak bertemu secara sendiri. Kalau tidak, dibantu Pak, diinsert misalnya, dibantu dipertemukan sel sperma dengan sel telur itu. Setelah dibantu dipertemukan, dipilih yang paling bagus. 2 yang jadi zigot baru dimasukkan ke dalam rahimnya. Ini fase yang keempat. Nah, fase yang kelima ini di luar kehendak dokter Pak. Fase yang kelima itu di luar kehendak dokter. Kalau zigot tadi bisa implan, bisa nempel ke dinding rahim, berarti rezekinya pasangan itu. Tapi kalau tidak, ya gagal, dia akan keluar bersama dengan kotoran. Ya, ini bayi tabung. Tapi kalau misalnya rahim dari perempuan yang melakukan bayi tabung itu tidak sehat, maka dia kontrak Pak. Kontrak rahim perempuan lain. Hal apa itu Pak? Karena apa ya? Numpang rahim itu hanya numpang makanan saja Pak. Numpang makanan. Adapun bibitnya itu 100% dari sel telur dan sel sperma itu. Mau jadi seperti apa kelak bergantung inti sel yang ada pada sel telur dan sel sperma itu. Itu hak. Di kitab Masail Fiqhiyah itu 1 semester Pak di UINSA itu ada diterangkan itu. Jadi fikih-fikih yang diterangkan itu Masail Fiqhiyah seperti perbankan termasuk bayi tabung dan sebagainya diterangkan selama pemilik dari sel telur dan sel sperma itu sudah melakukan pernikahan itu hukumnya halal. Nah dulu tidak seperti itu Pak. Mereka hanya minta bibit dari orang-orang yang tokoh-tokoh yang hebat-hebat itu. Terus ada juga yang mereka ini datang ke rumah pelacuran. Nanti kalau lahir anak, maka orang-orang yang pernah datang ke pelacuran dipanggil oleh tokohnya, dipanggil terus dilihat bayi itu. Ya, dilihat bayi ini nek irui mirip sampean. Ya, tapi ini alis itu kono ya. Ada pepatah mengatakan hanyalah seorang ibu, perhatikan baik-baik bahasa ini Pak. Hanyalah seorang ibu yang tahu siapa ayah kandung dari anak yang dilahirkan. Jadi perempuan itu kapan dia terjadi pembuahan dia itu tahu, sehingga dia tahu persis siapa ayah kandung dari bayi yang kandungnya. Itu terjadi Pak. Anak perempuan dibunuh, ya mereka merampas harta orang lain biasa, minum-minuman keras biasa terjadi pada zaman itu. Ya bahkan mereka menikah dengan istri-istri ayahnya itu sudah biasa. Begitu buruknya
saat itulah Rasulullah dilahirkan dari seorang ibunda bernama Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab, hadirin sekalian, ketika hamil, ayahnya Rasul itu yang bernama siapa? Abdullah. Ya, Abdullah itu sudah meninggal dunia. Abdullah ini anak dari siapa? Abdul Muthalib. Ya, kakeknya Rasul itu lahirnya di Madinah. Jadi saya tambahkan sedikit, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, saya teruskan ke belakang. Kemarin sudah saya sampaikan bin Hashim. Hashim ini, hadirin sekalian, dia ini seorang pedagang. Seorang pedagang itu kalau orang Arab itu profesi utamanya, orang Mekah terutama, itu profesi utamanya itu adalah berdagang dan menggembala. Ya, orang Arab kalau berdagang, Mekah itu kalau berdagang itu mesti ke Syam. Ya, dulu belum ada istilah Yordan, Suriah, belum ada Pak. Ya, istilahnya Syam. Nah, sekarang negeri Syam itu terbagi menjadi 4 wilayah: Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Nah, mereka ini berdagang. Jadi kalau musim panas mereka ke utara itu Pak, kalau di peta di atas Pak. Di atasnya Mekah, Madinah, terus Syam. Itu kalau mereka musim panas mereka ke utara, ke negeri Syam. Nanti kalau musim dingin, ya musim dingin, yang dingin itu di mana Pak? Yang utara dan selatan ya kalau musim dingin ya. Kutub yang dingin itu kutub utara, kutub selatan. Utara. Ya, kalau musim dingin mereka tidak ke utara, tapi mereka ke selatan. Ke selatan itu mana? Kalau di peta itu ke bawah, ke Habasah, ke Ethiopia, ya melewati Laut Merah. Dari mana kita tahu? Sebentar Pak Tri, saya tahu. Pose dulu Pak, monggo Pak. Jadi yang kita dari mana kita tahu? Ya kita tahunya dari Al-Quran. Lila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlah, kebiasaan orang-orang Quraisy itu melakukan rihlah, perjalanan jauh. Ya, perjalanan jauh, salah satunya berdagang itu di musim panas maupun di musim dingin. Itu kebiasaan. Nah, Hashim ini kakeknya Rasul ini, hadirin sekalian, kakeknya Rasul, bukan kakeknya, bapak kakeknya. Bapak kakeknya itu Pak, dia berdagang. Nah, orang Mekah kalau berdagang ke Syam itu mesti melewati Madinah Pak. Urutan kota itu Mekah, Madinah, terus ke Syam. Nah, karena sering lewat Madinah, akhirnya ngapunten kecantol sama perempuan Jepara, perempuan Madinah. Aduan ya Jepara. Kecantol perempuan Madinah bernama Salma binti Amru. Nah, Salma binti Amru ini Pak, kelak itu menjadi ibu kakeknya. Ya, kecantol sama orang Madinah bernama Salma binti Amru. Terus setelah Salma binti Amru ini hamil, ngapunten, yang namanya Hashim itu meninggal Pak, di Palestina. Lahirlah kakeknya Rasul. Ya, begitu lahir, ngapunten, rambutnya putih, bayi dari rambutnya banyak ubannya, makanya diberi dengan Syaibah. Nama aslinya itu Syaibah, yang artinya uban. Sudah. Setelah itu perusahaan air yang dimiliki Hashim orang kaya. Jadi dia ini suka memberi air, memberi roti kepada orang-orang yang ziarah ke Mekah, terutama di musim haji. Ya, sehingga orang-orang yang haji itu mesti kenal dengan Hashim. Nah, setelah Hashim ini meninggal, maka perusahaan PDAM-nya itu, apa isi ulang lah Bapak kira-kira ya, perusahaan air minumnya itu dilanjutkan oleh adiknya Hashim yang bernama Muthalib. Namanya Muthalib. Sudah? Nah, setelah usaha ini berhasil, hadirin sekalian, Muthalib ini ingat, kakak saya punya istri di Madinah dan juga punya anak bernama Syaibah. Jangan-jangan hidupnya tidak sekaya kami di Mekah. Ya, saya ini meneruskan usaha kakak saya, dari aku lali bojone anaknya cacat itu siapa? Akhirnya Pak, didatangilah ke Madinah. Ya, sama Muthalib ini Pak, datangi ke Madinah, ketemu dengan Hashim, ketemu dengan Salma binti Amru, ketemu dengan anaknya yang bernama Syaibah tadi. Dibilangi, Mbak, anak sampai tak
tak jangan Mekah. Ojo, aku juga anak siji tok. Iki kira-kira wong Jawa boleh iki. Ojo, aku juga anak siji tok, Mbak. Anaknya sampai itu tak kenal nombek pusat peradaban. Karena Mekah ini Pak, di mana orang datang ke Mekah. Ya lain dengan Madinah, ada apa di Madinah? Tidak ada apa-apa. Kalau di Mekah sudah ada Ka'bah, sehingga orang berhaji ke Mekah. Sudah ada haji Pak. Allah alam bentuknya seperti apa. Hadirin sekalian, akhirnya Pak diizinkan. Maka naiklah Syaibah kecil, ya, di belakang punggung unta. Jadi di belakang punggungnya Muthalib. Naik unta. Ya, ini yang di belakang Syaibah ini kan kakeknya Rasul, kakeknya Rasul naik unta masuk kota Mekah. Ya, sama orang Mekah dikira budaknya Muthalib. Oh, oleh budaknya Muthalib dipanggil Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Abdul, abdi hamba, budak Pak. Ya, budaknya Muthalib. Abdul Muthalib, budu ini ponanku Syaibah. Wis kasih Abdul Muthalib, Abdul. Sampai sekarang kita mengenal nama itu Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu punya 13 anak. Okay. Yang 3 perempuan dan 10 laki-laki. 3 anak itu yang perempuan bernama Atika, Awir, dan Syafia. Nanti muncul semua dalam cerita ini. Ya, terutama yang Atika, sampai dia punya anak 9. Ya, adapun yang 10 anak lakinya itu yang pertama bernama Haris, Zubair, Abbas. Pernah dengar Abbas? Pernah dengar Abbas? Hadis ini riwayat Ibnu Abbas. Pernah dengar? Ya, nanti kapan-kapan saya terangkan. Ya, Abbas. Terus ada Hamzah. Dengar Abbas? Hamzah. Siapa julukannya? Pedangnya Allah dan pedangnya Rasulullah. Ya, setelah Hamzah ada Abu Thalib. Pernah dengar Abu Thalib? Ya, pamannya ini pamannya semua Pak yang saya sebut ini Pak. Jadi saya ulang lagi, Haris, Zubair, ya, Abbas, terus Hamzah, Abu Thalib, ada Muqawwim, Muqaddad, Dirar, ada Abu Lahab, dan ada Abdullah. Siapa Abdullah? Bapaknya, ya, bapaknya. Nah, dalam perjalanan hidup Rasulullah yang jenengan sering dengar itu hanya 4 orang. Dari 10 nih Pak, yang sering didengar itu 4 orang. Kenapa? Mereka ini meninggal sebelum Muhammad menjadi nabi. Lagi 4 yang lain itu meninggal termasuk ayahnya itu meninggal sebelum Muhammad menjadi nabi. 4 orang itu adalah Hamzah, Abbas, Abu Lahab, dan Abu Thalib. Betul ya? 4 orang yang sering kita dengar. Ya. Yang namanya Abbas itu saya sedikit ya. Abbas itu makanya dalam hadis ceritakan hadis ini riwayat Ibnu Abbas. Sebenarnya Ibnu Abbas itu menyebut Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Ya, Abbas ini masuk Islam terakhir. Keri. Ya, Abbas ini orang berdagang tapi selama ini sudah membantu perjuangan Rasul. Masuknya Islam terakhir. Tapi Abbas tidak ingin anaknya yang masih kecil ketinggalan Islam, Pak. Namanya Abdullah. Masih umur 5 tahun dititipkan dalam kajian Rasul. Rasul ngaji di mana, Abdullah ditinggal di situ. Oh, ngaji di Ar-Rahman, ditinggal di Ar-Rahman. Menjadi karek ciri, dia pelayan, penean, macam-macam. Tapi kupingnya nyantol. Sampai Rasul meninggal, Abdullah itu berumur 13 tahun. Berumur 13 tahun, sudah hafal 2000 hadis. Dan semua ulama hadis sepakat ketika Abdullah yang mewariskan, ketika Abdullah yang merawikan hadis, maka bukan disebut hadis ini riwayat Abdullah bin Abbas, bukan. Abdullah tidak disebut. Kenapa? Anak ini bisa hebat seperti ini karena ayahnya, dan anak ini belum akil balik. Makanya semua ulama hadis mengatakan hadis ini riwayat Ibnu Abbas. Jadi kan nanti kalau ke Taif, jadi kan kalau umroh atau haji mesti ziarah ke Taif, mesti city tour di Taif. Di Taif itu Pak, jujukannya base itu mesti masjid besar. Itu namanya Masjid Ibnu Abbas. Ada perpustakaan Ibnu Abbas. Ada makamnya Ibnu Abbas. Itu anak kecil Pak. Ya setelah itu memang dewasa, meninggalnya di usia 75 tahun. Baik hadirin sekalian, saya lanjutkan. Rasul lahirnya tanggal hari apa Pak? Kenapa Bu? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lah, kenapa kalau dikatakan tahun Gajah? Belum ada tahun Hijriah Pak. Belum ada tahun Hijriah. Lah, tahun Hijriah itu kan dihitungnya setelah Rasul apa?
Hijrah ke Madinah. Rasul hijrah ke Madinah umur 53 tahun. Ini cerita 53 tahun sebelumnya. Ya, hanya saat itu ada sebuah kejadian. Rajanya siapa namanya? Abraha. Sesungguhnya Abraha itu bukan raja, dia hanya seorang gubernur. Ya, gubernur Yaman. Yaman itu masuk dalam kawasan sebuah kerajaan besar Habasa. Rajanya bernama Najasyi, beragama Nasrani. Soalnya beragama Nasrani. Nah, yang namanya Abraha ini ingin menunjukkan kepada Raja Najasyi bahwa dia seorang gubernur yang hebat. Ya, sekaligus dia iri dengan orang Mekah. Mengapa di Mekah itu sudah dikunjungi? Setiap bulan Dzulhijjah di Mekah dikunjungi. Waktu apa Pak? Ka'bah. Maka apa? Abraha ini Pak membangun sebuah gereja besar. Ya, gereja yang tinggi luar biasa di Yaman. Namanya Al-Qulais. Nama gerejanya Al-Qulais. Jadi dikatakan itu kalau orang melihat gereja itu Pak saking tingginya sampai topi jatuh. Apa tujuannya? Agar orang berpaling dari Ka'bah dan akhirnya mengunjungi Yaman. Itu ternyata apa? Malah kok dikunjungi ngapunten sama Bani Kinanah. Bani Kinanah itu juga ada lanjutan dengan Rasul. Ngapunten disirami, dilempari kotoran manusia. Gimana kira-kira Pak? Murka yang namanya Abraha. Ya, murka apa? Akhirnya gak iso disaingi. Kudu ditekno Ka'bah. Ya, disaingi gak iso ternyata. Satu-satu jalan bagaimana? Ka'bah harus dihilangkan. Akhirnya apa? Disiaplah pasukan. Ya, perwiranya yang minimal bintang 2. Bintang 2 ini seperti kalau polisi satu sinten Pak. Loh, ngomong sambo, bukan. Ya, pokoknya perwira tinggi minimal bintang 2 itu naik gajah, ya bukan berarti sebenarnya naik gajah enggak. Memang banyak gajahnya. Setiap dia dari Yaman ke Mekah, setiap perjalanan ini orang tahu kalau ini akan menghancurkan Ka'bah. Orang ramai Pak, tidak rela. Tapi kelompok-kelompok kecil tidak sanggup menghadang Abraha ini. Ya, menghadang Abraha tidak sanggup. Ya apa. Sampai akhirnya Pak, pokoknya ada yang menghadang dibilas habis sama Abraha. Menghadang lagi dibilas habis sama Abraha. Sampai terakhir apa? Pasukan itu istirahat di Thaif. Istirahat di Thaif. Thaif itu Bu, jarak dengan Mekah itu kurang lebihnya 100 kilo. 60 mil. Kurang lebihnya ya 90 kilo lebih ya. Thaif itu. Rasulullah ke Thaif itu berjalan kaki Pak. Thaif itu tempatnya dingin. Jenengan kalau umroh atau haji pagi, lalu di hotel dapat suguhan pisang, suguhan apel, buah pir, itu mesti dari Thaif. Kalau ngambil dari Batu kejauhan mungkin Pak. Ini ngambil dari Thaif itu. Ya, Thaif itu dingin. Saya kemarin haji di Mekah itu suhunya 45, di Thaif itu cuma 19. Nanti kalau musim dingin Januari Februari di Mekah itu mungkin bisa sampai 15 derajat, di Thaif itu bisa 3 derajat Pak. Itu kota Thaif. Mereka berdiri di Thaif, mereka akhirnya maaf, dia bikin onar ini, ya merampok macam-macam, ya ngapunten. Akhirnya mau penjarahan, ya berzina, macam-macam tentara Abraha ini. Termasuk dia merampas 200 untanya Abdul Muthalib, ya merampas untanya 200 Abdul Muthalib. Orang-orang dengar kalau Abraha mau ke Mekah, waduh geger semuanya. Ya, akhirnya Pak Abdul Muthalib datang, dipanggil sama Abraha, panggil Abdul Muthalib. Kalau tidak saya akan serang Mekah ini. Maksudnya mereka ini tahu kalau Abdul Muthalib itu apa? Tokoh memang. Dia memang tokoh. Kalau tidak menyerang akan saya jelas semuanya. Abdul Muthalib datang ke Thaif, ya. Yang diminta oleh Abdul Muthalib bukan untuk menghentikan kamu jangan ke Ka'bah, jangan, bukan. Balik no untaku. Loh, kamu ini kan tokoh masyarakat, kamu ini tetua di Mekah. Kamu datang menemui aku cuma minta unta. Apa kata Abdul Muthalib? Unta itu milikku, kamu kembalikan. Adapun Ka'bah itu ada yang punya, aku serahkan pada yang punya. Dan lagi, akhirnya Pak ya sudah. Maka akhirnya Pak Raja Abraham masuk ke kota Mekah. Ayat yang diceritakan dalam surah apa Ustaz? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah mereka mengira bahwa tipu daya mereka itu akan berhasil? Mereka datang dengan menggunakan
gajah. Akhirnya Pak, oleh Allah, saya persingkat, oleh Allah, apa diutuslah burung, ya, burung apa? Nah ini yang keliru, kamu tebak. Ababil itu bukan nama burung, ya. Ababil itu artinya gerombolan, ya. Burungnya tidak ada keterangan nama apa burung itu, ya. Jadi ababil itu artinya gerombolan, burung yang jumlahnya banyak. Jadi nanti jenengan kalau keluar dari Ar-Rahman, terus belok kiri semuanya, ini Pak Babil. Rombongan jamaah pengajian, ya. Lah burung itu dipersenjatai oleh Allah, tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka itu dipersenjatai oleh Allah dengan batu yang apa, yang diambil dari sijil, dasar neraka, ya. Mereka itu dipercaya dengan 3 batu, yang satu digigit dengan paruhnya, yang 2 dicengkram dengan kaki-kakinya, dilemparkan. Mereka akhirnya apa? Mereka itu seperti daun-daun yang rapuh dimakan ulat, itu hancur semuanya. Dan Abraha itu tadi hadis sekalian diceritakan, dia itu matinya terakhir, matinya nes. Bayangkan jenderal matinya terakhir, Pak, kalau sih bisa ngawal. Jadi mati pertama mungkin masih bisa teriak, kawan aku. Matinya terakhir, hadirin sekalian. Nah, saat itulah Rasulullah diceritakan lahir. Nah, lahirnya itu Pak bukan kok siangnya setelah Abraham, bukan. Ya sekitar itu. Bisa sebelumnya, bisa sesudahnya. Ya sama seperti tadi loh. Aku ki lahir tahun piro sih Mak? Baru. Pokoknya barengan dek Gunung Agung loh. Mosok gunung meletus kini babaran. Ya enggak, pokoknya sekitar itulah. Paham Bu? Sudah. Hadirin sekalian, lahirnya di rumah pamannya yaitu Abu Thalib. Yang pertama kali diberitahu oleh Aminah itu adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Begitu senangnya Abdul Muthalib. Karena apa? Ini adalah cucu yang ayahnya sudah meninggal. Ya, yang memberi nama itu adalah kakeknya Pak. Diberi nama dengan Muhammad itu. Dan hadirin sekalian, orang Mekah itu dengan Ka'bah itu begitu hormatnya. Dengan Ka'bah itu begitu hormatnya Pak, orang Mekah itu. Jadi ketika lahir ini siapa? Muhammad itu dibawa oleh Abu Thalib ke Ka'bah. Ya, dia mengatakan demi Allah. Hati-hati Pak. Orang Mekah itu kalau bersumpah ya demi Allah, wallahi billahi. Itu biasa mereka mengatakan begitu. Dan apa? Jangan salah. Mereka itu semua, walaupun kafir Quraisy, mereka itu semua paham bahwa pemilik pencipta dari alam raya ini adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mereka mengatakan demi Allah, kan mereka tahu bahwa di sana itu ada pemilik penguasa. Hanya masalahnya mereka itu Pak kalau beribadah, beribadah itu tidak seperti orang kita. Kita itu kalau beribadah langsung kepada Allah, tidak pakai perantara. Lah mereka ini pakai perantara. Siapa Pak? Berhala-berhala itu ada siapa? Lata, Uzza, Hubal. Aku malah ngomong Quraisy. Mereka itu Pak. Loh siapa Lata itu? Loh Lata itu Bu, hadirin Bu, perhatikan. Itu bukan kok ulama, bukan kok siapa. Dalam sejarahnya Lata itu hanya orang baik Pak. Orang baik ya seperti Hashim itu. Pokoknya kalau ada orang ke Mekah ya berhaji sama Lata itu Pak diberikan makanan, diberikan minuman. Semua orang berterima kasih. Bayangkan orang-orang ziarah dengan perbekalan yang sangat terbatas. Lata ini yang memberikan makanan dan minuman sampai mereka ini mengenang. Suatu saat ketika Lata ini meninggal, dia berpesan kepada orang yang mau berangkat ke Mekah, boleh ono wong sing jenenge Lata. Iku wong apik. Ternyata sudah meninggal. Akhirnya Pak karena banyak orang yang ingin tahu, akhirnya Pak diabadikan lewat patung Pak. Dibikinkan patungnya menyerupai wajahnya itu agar apa? Agar orang yang ziarah ke Mekah itu bisa melampiaskan kerinduannya, keingintahuannya kepada ini. Sudah ini sekalian pun saya persingkat ini. Setelah itu Rasulullah setelah lahir, perhatikan baik-baik, Rasul itu disusui oleh 3 orang. Disusui oleh 3 orang. Yang pertama, Halimah Gapin dan Sinbal Pak. Yang pertama adalah ibunya sendiri, Aminah binti Wahab. Itu tidak lama, kurang lebih mungkin hanya 1 pekan. Yang kedua disusul oleh Suwaibah. Suwaibah ini siapa hadirin sekalian? Perhatikan baik-baik. Suwaibah ini Pak budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu orang yang paling sayang dengan Muhammad.
setelah Abu Thalib, orang yang paling sayang, sampai dia itu rela membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah, yang baru juga melahirkan. Jadi Suwaibah itu seorang perempuan baru melahirkan, anaknya bernama Masruh. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, orang menyusui, Pak, ibu-ibu itu kalau menyusui itu pasti baru melahirkan, betul Bu? Kalau tidak melahirkan bisa nggak gitu? Lupa, dia mau bilang bisa, ini yang mengalami bilang nggak bisa, nggak bisa kan Bu? Nah, Suwaibah ini baru melahirkan anak bernama Masruh. Dia juga menyusui. Oleh Abu Lahab dibebaskan, dimerdekakan. Sekarang kamu bukan lagi budakku, aku bebaskan kamu. Tapi tolong ponakanku Suswono. Itu Pak, saking baiknya Abu Lahab itu. Abu Lahab itu ketika Rasul menikah dengan Khadijah, yang datang mewakili orang tuanya itu Abu Lahab, Pak. Yang menyediakan hadiah 25 ekor unta muda itu Abu Lahab, Pak. Ya, baru setelah Rasul menjadi Nabi, ini menjadi orang yang paling jahat, paling benci sama Muhammad Rasulullah. Sudah. Yang ketiga, hadirin sekalian, yang menyusui Muhammad Rasulullah itu adalah Halimah Asy-Sya'biyah. Halimah ini dari kelompok Bani Sa'ad bin Bakar. Saya ceritakan sedikit. Sa'ad bin Bakar itu siapa, hadirin sekalian? 50 km dari kota Mekah itu ada sebuah suku, Pak. Suku, ngapunten nggih, semua perempuannya itu berprofesi menyusui anaknya orang. Semua perempuannya, ngapunten, di daerah saya ini kan suku Asma. Loh, saya suku Asma. Pun di Asma juga. Boleh? Asli Madura. Di Bangkalan itu Bapak Ibu, ya, mohon maaf, ada kelompok, ada satu daerah yang semua perempuannya itu berjualan bubur. Ya, bubur Madura yang coklat yang ada gulanya itu, Pak. Itu kalau pagi itu rame-rame, Pak, diantar masuk kota Bangkalan pakai kol. Masuk Espas, masuk Grand Max, masuk pokoknya jenenge kol. Paham lagi? Nanti setelah sore mereka kembali lagi di tempat itu, mereka pulang. Ada juga kelompok masyarakat, yang kerjanya itu masuk kota Bangkalan, nanti tebar. Setelah itu nanti mereka jam 4 kumpul lagi, mereka berangkat. Jadi Sa'ad bin Bakar itu, masyarakatnya, perempuannya, pekerja itu menyusui anaknya orang Mekah. Lah, saat itu di Mekah memang ada wabah, sehingga ibunda Rasulullah khawatir, ya, kalau anak ini nanti akhirnya kena penyakit. Dan yang kedua, agar Muhammad ini punya dialek bahasa yang pure bahasa Arab, sehingga apa, ditempatkan di suku yang belum kecampuran. Lah, Mekah ini kan kecampuran, banyak orang datang, Pak. Ayo, bahasa Surabaya, ya, bahasa Jawa di Surabaya, kira-kira sama nggak dengan Lamongan? Beda lah. Dengan di Kediri beda, dengan Bojonegoro beda. Nek piuh itu pun dia. Kau gede, berarti di mana, Pak? Galek. Ya, piuh itu galek. Mengapa? Mereka masuk ke Surabaya. Akhirnya apa? Mengintervensi bahasa Jawa di Surabaya, sehingga bahasa Jawa di Surabaya ini sudah tidak pure lagi. Lah, iya, Muhammad diasingkan oleh ibundanya untuk menghindari wabah dan juga biar dia punya dialek Arab yang pure bahasa Arab. Nah, Halimah Sa'diyah begitu datang ke Mekah. Ketika begitu datang ke Mekah, orang-orang Mekah ini sudah berjejer yang punya anak kecil. Akhirnya Pak, datang mereka, "Iki anakku Suswono dibawa." Kontrak bayar, Pak, bayar. Terakhir Muhammad tidak ada yang ngambil, Pak. Halimah Sa'diyah tidak punya bayi yang akan dibawa pulang ke perkampungan Sa'ad bin Bakar. Yang Aminah, anaknya belum ada yang ngambil. Ya, setiap mau diambil ini anak telur, bawa ditanya, "Ini bapak ini tidak ada bapak." Tidak mau, Pak. Datang lagi, anakku bawa, "Ini bapak ini." Lalu bapak, "Loh, bapak mati loh, Bu. Bukan kok bapak Kak." Ya. Kenapa? Bapak paham nggak? Kenapa? Khawatir nggak dibayar, Pak. Khawatir nggak dibayar kalau bapak ini. Ya. Terakhir apa? Akhirnya Halimah bukan sama suaminya. Lenek ini balik nang kampung Sa'ad bin Bakar, nggak bawa arek, nggak bawa bayi. Terus opo penggawean punan?
Akhirnya harus bismillah, siapa tahu mudah-mudahan anak ini bisa memberikan keberkahan. Dibawalah anak ini. Perhatikan baik-baik Pak. Rasulullah itu Pak mulai kecil itu sudah menghadirkan keberkahan. Begitu digendong sama Halimah As-Sa'diyah, ya, di kanan kirinya dia menggendong anaknya sendiri, di tangan kanan dia menggendong Muhammad Rasulullah. Mohon maaf lagi, ya, laktasi air susu yang ada di tubuhnya itu langsung meningkat. Keledai yang dibawa itu sehat Pak. Sampai dia ini Pak kan ditinggal sama teman-teman. Waktu temannya udah pulang, udah bawa kerjaan. Dia terakhir di perjalanan dia itu mendahului Pak. Sampai orang bertanya, ini apa keledaimu baru? Oh enggak, ini yang tadi kamu salib itu kamu tinggalin. Karena apa? Keberkahan. Ya. Dimanapun Rasulullah itu Halimah As-Sa'diyah ini meletakkan kambing-kambingnya di angon, selalu makanan itu tumbuh banyak sampai orang-orang Sa'd Bakar itu mengatakan begini, delon Halimah As-Sa'diyah itu menaruh kambingnya di mana? Kamu tahu juga, kan di sana itu subur, sehat semua, udah perdagangannya bagus. Jadi mulai kecil hadirin sekalian, Rasulullah itu dijaga oleh Allah. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan ciri ali Rasul itu paling podo dakwah dewi, rembes, belek. Loh, pernah dengar kan? Ada orang itu ulama Pak mengatakan Rasul itu apa? Ada ibu tangga Pak. Ya, nanti saya kena seperti STI itu Pak. Kalau saya jadi STI tidak apa-apa. Ya bisa dapat uang 100 juta nanti berangkat umroh satu keluarga. Ya. Biar Rasul paling podo dakwah diri belek rembes. Semua biar yang kono jambu paling Rasul nyolong itu Pak. Jadi apa sih dilakukan awal dhewe di pada Rasul Rasul mulai kecil dijaga oleh Allah. Sudah hadirin sekalian, dibawalah oleh Halimah As-Sa'diyah ke perkampungan Sa'd Bakar. Setelah 2 tahun dikembalikan karena kontraknya 2 tahun. Sudah, tapi sepanjang jalan ngomong ini Halimah, ya, ini iso perpanjang kok ya. Ini iso perpanjang kok. Sorry, awak diri ini pokoknya mulai ada Muhammad. Ini selalu keberkahan datang. Rezeki awak dewi ini gak kurang-kurang. Akhirnya bilang ke ibunya, Bu, ini tanggung jawab sudah selesai. Saya kembalikan Muhammad umur 2 tahun. Tapi kalau ibu izinkan, biarlah anak ini ikut kami dulu. Ya, karena kami banyak mendapatkan keberkahan dari hadirnya anak. Akhirnya sih dikembalikan Pak. Ikut lagi saat dibakar. Umur berapa ini? 2 tahun. Sudah. Setelah umur 4 tahun hadirin sekalian. Pernah dengar ini cerita Jibril yang membelah dada Muhammad? Ya, itu ketika bermain dengan teman-temannya, dengan kelompok anak-anak kecil di Sa'd Bakar itu, ya, di perkampungan Sa'd Bakar, ya, malaikat Jibril datang, ya, melihat Rasul dibelah dadanya, anak kecil-kecil lari, mata Muhammad, ya, mati Muhammad, mati. Halimah Sa'diyah datang ke TKP, Pak. Apa TKP ini? Datang ke tempat itu melihat Muhammad sudah lunglai, lelah, seperti lemas. Dan kalau ini masuk akal Pak, karena apa? Memang dia mengeluarkan darah, dibelah itu wajar. Tapi nek Rasul cilik rembes belek itu kekondi. Tapi kalau seperti Rasul diam, kelelahan itu masuk akal. Akhirnya Pak, Bu Halimah As-Sa'diyah ngomong sama suaminya, ya terus balik ya, mumpung burung. Mumpung burung apa betul nggak paham ya maksudnya? Karena dia takut, dia tidak tahu siapa itu. Hikmahnya hadirin sekalian, cerita ini ada saksi di antara anak-anak Sa'd Bakar bahwa Rasul itu pernah dijaga oleh Allah melalui malaikat Jibril. Setelah kelak jadi Rasul jadi Nabi, ya mereka bersaksi bahwa mulai kecil pribadi Muhammad dijaga oleh Allah. Akhirnya dikembalikan kepada apa? Kepada orang tuanya. Ya, Bu, mohon maaf, ini sudah 4 tahun, Muhammad sudah umur 4 tahun, saya kembalikan. Ibunya mesem-mesem, apa mau dibalikin? Tidak, sudah biar ini kembali sama orang tuanya. Apa kata Aminah binti Wahab? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku. Ya kan anak balik cerita, anaknya dibelah, waduh sampai ini gunting kainan jenuh apa enggak? Bingung kabeh. Ya, akhirnya berarti usia berapa tahun? Muhammad kembali ke pangkuan ibundanya umur 4 tahun ya. Setelah umur 6 tahun hadirin sekalian,
Muhammad Rasulullah diajak oleh orang tuanya ziarah ke makam ayahnya. Di mana? Di Madinah. Belum Pak, bukan Islam, di Madinah. Makam ziarah ke Madinah, hadirin sekalian. Nah, perhatikan baik-baik ya. Muhammad Rasulullah itu ibu kakeknya Salma binti Amr itu orang Madinah. Jadi ketika Rasul ini ke Madinah nggak bingung. Dia nggak bingung harus tinggal di mana, cari villa apartemen, nggak ada. Ya tinggal di rumah nenek-neneknya ini. Ya keluarga Salma binti Amr itu. Nah perginya ke Madinah bertiga, perhatikan bertiga. Ya yang pertama Muhammad Rasulullah ketika berusia berapa? 6 tahun. Yang kedua ibundanya Aminah binti Wahab. Dan yang ketiga ini budaknya. Budaknya Barakah nama aslinya. Tapi dalam sejarah dia disebut dengan Ummu Aiman. Nanti kelak perempuan ini Pak, perempuan ini kelak dia itu menikah dengan seorang laki-laki dan punya anak bernama Aiman. Makanya lebih dikenal dalam sejarah dengan sebutan Ummu Aiman. Masih umur belasan saat itu. Yang bersama dengan Muhammad Rasulullah. Ya, perjalanan pulang, misalnya lagi, perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah. Di tengah perjalanan dalam sebuah perkampungan namanya Abwa, ya ibunya meninggal. Perjalanan itu masih sisa 100 km lagi ke Mekah. Ya, Abwa itu sudah di luar kota Madinah. Tapi perjalanan masih menyisakan 100 km lagi. Pulanglah dua anak kecil. Masih dibayangkan Pak? Dua anak kecil. Muhammad yang masih berusia 6 tahun dengan budak ibunya yang berusia kurang lebih 12 tahun. Nah, yang dijujuk itu rumah kakeknya. Jangan meremehkan Ummu Aiman ini Pak. Saya sedikit lompat ke depan. Muhammad Rasulullah itu punya anak angkat bernama Zaid. Zaid bin Harithah. Ya, Zaid ini pernah menceraikan istrinya bernama Zainab. Nama lengkapnya Zainab binti Jahsy. Nanti Zainab itu dinikahi oleh Muhammad Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Karena di Mekah ini tabu sekali. Allah menurunkan contoh sebagai risalah dalam surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 37. Ya. Nanti Zaid bin Harithah itu setelah menceraikan Zainab, dia menikah dengan Ummu Aiman. Dengan pernikahan dengan Ummu Aiman, dia punya anak bernama Usama. Ini mungkin pernah mendengar ya. Usama itu panglima perang termuda dalam sejarah Islam. Umur 18 tahun. Dia itu memimpin 3.000 pasukan menuju ke Bizantium, Romawi Timur. Di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Itu dipimpin oleh Usama, anaknya Zaid. Makanya disebut Usama bin Zaid. Menikah dengan Ummu Aiman, ibunya bernama Ummu Aiman. Budaknya Aminah yang mendampingi Rasul ziarah ke Madinah. Pulang dari Abwa yang dijujuk adalah kakeknya. Yang ditanya sama kakeknya, "Dule, ibu mendile." Ya kan wajar Pak, pamitnya dia berangkat sama ibunya, kok pulang berdua sama-sama anak kecilnya. Dulu ibu mungkin kata Ummu Aiman, ibunda Aminah meninggal di Abwa. Waduh, makanya sayangnya kakeknya yang bernama siapa ini? Abdul Muthalib, sayangnya luar biasa. Akhirnya Pak, sejak itulah Muhammad Rasulullah umur berapa tadi Pak? Umur 6 tahun ikut kakek yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya anak banyak Pak. Dia yang penguasa Ka'bah. Setiap hari di depan Ka'bah itu Pak ada amben. Kenapa amben? Bayan nih. Ya. Orang Jawa tidak biasa Pak. Tapi kalau suku Asmat biasa Pak. Di depan rumahnya mesti ada bayan itu. Ya, tempatnya berkumpul, tempat menjaga rumah mesti berkumpul Pak. Saya kemarin itu takziah ke mana ini daerah kemarin Ustaz Habib yang meninggal itu. Ya itu orang Madura semua, itu ada amben di depannya Pak. Kami dulu di Bangkalan juga punya amben Pak. Jadi tempat berkumpul di situ Pak. Ya. Nah, Abdul Muthalib itu punya amben Pak, punya dipan di dekat Ka'bah itu. Setiap hari Abdul Muthalib itu di situ menasihati anak-anaknya yang berjumlah sekian banyak itu. Setelah itu, kalau Abdul Muthalib turun sampai besok tidak ada yang berani nyentuh amben. Tidak ada yang berani nyentuh. Nah, ketika Muhammad Rasulullah ikut Abdul Muthalib, ya, dia ini main di atas amben itu. Main di atas amben, ya. Pakde-pakde yang ojo itu boleh abah. Ya, kelihatan sama Abdul Muthalib. Apa kata Abdul Muthalib? Biarkan saja.
Ya, cucuku ini kelak akan menjadi orang yang dimuliakan. Nah, sekarang ceritanya di Abdul Muthalib, sampai Abdul Muthalib meninggal, Rasulullah berusia berapa? 8 tahun. Jadi Rasul itu ketika usia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dan wasiat pengasuhannya diserahkan kepada Abu Thalib, salah satu pamannya yang sampai meninggalnya kelak masih kafir. Tapi dia adalah orang yang katanya paling ringan hukumannya. Dia paling sayang pada Muhammad. Dia mengasuh Muhammad sampai Rasul berumur 50 tahun. Hadirin sekalian, dia mengawal, mendukung dakwahnya Muhammad sampai Muhammad berusia 50 tahun. Dan meninggalnya Abdul Muthalib itu juga dalam keadaan masih kafir. Jadi diceritakan katanya dia akan mendapatkan siksaan yang paling ringan di neraka. Ya, tubuhnya tidak tersentuh api neraka, hanya kena asap ya Pak. Kakinya kena asapnya, tapi otak mendidih. Alhamdulillah. Saya rasa mungkin ini hadirin saya cerita tentang, sudah saya terangkan agak cepat tadi, mohon maaf. Ini dari lahirnya Muhammad, bahkan sebelumnya sampai pengasuhan di pamannya Abu Thalib. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan dari Abu Thalib sampai menjadi Nabi dan seterusnya. Saya rasa mungkin itu, mohon maaf mungkin tidak ada tanya jawab karena sudah waktunya ada. Mungkin pagi, mohon pagi kita akhiri dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya bermohon pada Allah mudah-mudahan siapapun memakmurkan masjid ini, yang menjaga karpetnya, yang mengerami, yang menjaga semuanya sampai yang malam ini kerepotan ada mangkok-mangkok berwarna hijau itu, mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah. Jazakumullahu khairan dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.